masih mau nge-review filmnya. Tapi lagi-lagi gue nggak bakal sendiri karena gue bakal ngajak seorang komentator film yang kurang kompeten sebenarnya, cuma biar lebih seru aja ya kan, biar gue nggak kelihatan sok tahu sendiri nih. Jadi gue undang dia biar kita sok taunya bareng gitu. Oke, langsung aja ntar gue ketemuan sama dia. Nah ini dia, kok gue nunjuknya ke sono, ini maksudnya seorang pengomentar film yang yang suka mengkritik sesuatu. Oke. Sebenarnya bukan cuma film doang gue kritik, sebenarnya tatanan kehidupan sosial perkantoran. Sebelum gue nanya-nanya nih bang, lo kasih berapa ratingnya buat filmnya? Sebenarnya sih film ini bagus, cuman ada satu yang itu tadi ratingnya di depan nggak apa-apa? Nggak apa-apa, ratingnya dulu. Ratingnya 7,5 deh, 7,5. 7,5, oke baik. Kalau lo sendiri setelah nonton filmnya, inti cerita dari film yang lo dapat tuh apa? Nah intinya sih sebenarnya tentang perjuangan ya, perjuangan untuk mendapatkan kesetaraan hukum di masa zaman kolonial Belanda, yang mana itu tuh dulu tuh kita dianggap pribumi itu ini banget, kaum bawah banget gitu, kaum yang nggak bisa ngapa-ngapain lah, pokoknya lu tuh dijajah gitu, lu tuh paling bawah gitu, lu tuh jelek, lu tuh dibilang monyet segala macam dan nggak berpendidikan segala macam lah kayak gitulah. Yang paling gue salut itu ya perjuangan si Minke Danyai Ontosoro itu gitu, untuk mendapatkan pengakuan terhadap si anaknya si itu si siapa? Annelies gitu. Nih, gue mau bahas dari pertama sisi visual dulu, visual. Jadi gue pertama nonton ini gue sebenarnya agak janggal gitu ya, karena gue kan sebenarnya pensiunan ya kameramen lah. Seorang pensiunan kameramen yang ya pokoknya gue udah punya pandangan visual lah gitu. Asik. Nah pertama itu ini kan film jadul tapi saturationnya gitu, warnanya tuh cerah banget gitu, maksudnya warnanya tuh tinggi banget. Biasa kan film-film yang zaman dulu kan agak saturasinya agak gelap ya, saturasi itu kayak warna apa, kontras warna lah, maksudnya warnanya timbul banget, kental banget gitu. Tapi emang kalau itu sih yang gue lihat emang karena film-film sekarang kayak gitu sih modelnya ya, kayak ada style vividnya gitu, warnanya timbul semua gitu, beda sama film-film zaman dulu yang mengusung prinsip sinematik gitulah. Sinematik kan kayak agak burem-burem gimana gitu kan. Nah ini enggak, ini kayak benar film yang kayak di Netflix gitu kan. Asik. Dengan warna yang cerah, warna yang timbul gitu. Dan ada satu lagi, itu setting menurut visual nih, masih visual ya. Itu setting propertinya. Kenapa? Ada yang nangkep, ada ya enggak? Properti apa lu, di baju apa? Bukan di bangunan, itu rumah catnya masih bagus banget, belum pernah kena lumut sama sekali, kayak bener-bener sengaja dibangun dicat, bener baru dicek cat, bau catnya belum hilang, udah dipakai syuting gitu kan. Yang di Wonokromo. Mau yang di Wonokromo, mau yang di asramanya si Minke kan, apalagi di asramanya si Minke itu. Anjir itu Instagramable banget kan, warnanya toska gitu kan. Warnanya toska. Terus yang gua aneh juga pas di Wonokromo juga, di rumahnya si Nyai Ontosoro ada gerobak susu ya, susu kan, anjing gerobak susu warnanya toska, anjing milenial banget asli ini gua ngerasa di setting jadul apa setting kekinian ini, Instagramable banget. Nah itu dia yang gua agak aneh, apa ya, ngeganjal gitu kan, ngeganjal secara visual ya, itu catnya masih baru banget gitu ya, maksudnya kalau natural kan ada lumut-lumutnya lah, ada gitu. Nah cuman di sini gua ngeliat apa emang maksudnya si sutradara kali ya untuk menggrab kaum milenial gitu biar pada nonton. Nah itu juga gue juga nggak ngerti nih maksud dan tujuannya apa. Biasanya kan sebuah film tuh ada pesan dan tujuannya kan, misal dia mau buat seperti ini pesannya apa gitu. Tapi mungkin ya bang, kan sekolahannya si Minke itu kan HBS kan kayak terkenal gitu kan, yang bisa masuk situ kayak cuma kalangan orang-orang Eropa doang. Terus sama Wonokromo juga rumah yang gede di kampung itu, gede banget kayak rumah gedongan gitu. Nah karena alasan itu mungkin jadi catnya emang baru gitu, jadi biar kelihatan oh ini kayak elit daerah elit gitu ya. Mungkin visual, tapi yang positifnya itu pemandangannya bagus. Waktu itu sempat di kereta gitu kan, kereta lewat itu di sawah, cuman itu gua nggak tahu CGI apa beneran itu. Ini kan sekarang zamannya banyak CGI ya, kalau misalnya beneran emang
setting masih ada di tempat kayak gitu di Jogja kalau nggak salah ya itu ya. Nah itu bagus banget sih, toko. Ini dia. Toko. Ini dia yang mau pertama gue mau bahas si Anes dulu lah yang dari bawah dulu lah. Anes ya menurut gue itu siapa ya pemerannya deh? Mawar De Jong. Nah Mawar itu ya perannya sih lumayan ya cukup. Nggak tahu nih novelnya, kalau gue menurut ya cukup lah, maksudnya ya seadanya kayak gitu kan, seorang gadis yang lugu, yang polos gitu kan, yang lebih dan tegar sih di situ, dibilangnya tegar sih, kayak tegar menghadapi segala rintangan, apalagi pas dia mau dibawa ke Belanda kan. Ya itu menurut gua sih dalam untuk dikasih nilai sih 8 lah, 8 sih. Ini entar dulu belum. Nyai Ontosoro. Nyai Ontosoro ini idola gue banget. Pemerannya adalah Ine Febrianti. Ini tokoh idola gue dari zaman gue masih pakai putih abu-abu. Asik. Dia masih zaman jadi presenter TV acara Fenomena. Lu tahu nggak Fenomena apa? Gak tahu, itu TV mana itu? Itu di Trans TV dulu. Dulu acaranya itu tentang kehidupan malam. Jadi dia pakai baju seksi-seksi dong. Enggak, dia ininya biasa aja. Cuman liputannya yang seksi-seksi. Nah, itu gue nontonnya kalau nungguin mak bapak gue tidur. Jadi melebar jadi. Pokoknya gue sebenarnya sih motivasi nonton film ini juga ya salah satunya Ine Febrianti, Nyai Ontosoro, dan emang dia banyak mendapat pujian di film ini. Bukan gue doang ya, karena gue fansnya ya, bukan. Karena di film di review-review orang lain juga itu banyak yang bilang yang paling bagus menghayati perannya itu ya Nyai Ontosoro ini. Karena dia emang benar-benar orang yang tegar kayak gitu, dan menurut gue Ine Febrianti itu ya wajar lah, dia itu karena kan orang teater gitu ya. Dan dia udah berpengalaman dari tahun 2000 loh. 2000 itu udah main film, gue masih pakai SMP kan. 2000 gue belum lahir bang. Belum lahir. 2000 Din, lu bayangin aja dia udah main film di tahun 2000. Abis itu sempat vakum karena keluarga, abis itu dia aktif di teater kan, teater monolog segala macam ya. Oke lah, untuk untuk pemeranannya itu oke banget. Yang terakhir. Karakter yang terakhir ini yang menjadi perdebatan seluruh jagat perfilman Indonesia. Itu dia, dan lu juga gue yakin kurang apa ya? Biasa aja bang, lu ntar dihujat lo sama konco virtual. Gue ntar dihujat sama fansnya ini orang. Iya makanya. Itu dia, si Iqbal Ramadan. Iqbal Ramadan deh. Iqbal Ramadan. Ya ini orang sosoknya emang udah Dilan banget ini sebenarnya, dia Dilan banget, tiba-tiba meranin sosok Minke itu sebenarnya itu kan di novelnya itu dia tuh berperan sebagai Tirto ya. Tirto itu sebenarnya, lu tau nggak Tirto itu siapa? Bapak Pers Indonesia. Lu kasih tau gue kemarin. Gue udah kasih bocoran ke dia. Jadinya tuh si Pram itu tentang ini kan fakta dan fiksi ya. Jadi ada faktanya juga. Si tokoh Minke itu ya itu fakta. Ini tuh benar-benar si Tirto, dia emang juga berjuang dalam dunia pers, dan di filmnya juga kan dia bikin surat kabar gitu-gitu ya. Itu diperanin oleh si Iqbal yang menurut gua kurang pas lah, kurang srek. Ini pandangan gue ya, ini kan kita sok review ya. Iya kan sok review namanya juga ya kan. Nah pandangan gue tuh dia tuh kayak si Minke tuh, si si Iqbal itu nggak, kurang tegas gitu memerankan si Tirto itu. Si Minke tuh kurang tegas dan lebih cengeng. Lu inget gak yang pas si Milem sama analis di bawah itu aja sama ini kumis tipis-tipis itu sangat mengganggu itu. Itu kumisnya nggak natural banget, kayak cuman dilukis pakai pensil alis gitu kan. Oke, kalau tadi kan lu udah nge-review beberapa karakter utama dari film Bumi Manusia ya bang. Nah gue bandingin nih sama novelnya. Itu cocok banget Ine Febrianti jadi Nyai Ontosoro, karena apa ya, kalau di bukunya ini tuh dia digambarin emang sosok wanita yang kuat, tangguh, dan pinter ya. Tapi pinternya bukan karena dia dapat pendidikan dari kecil, karena pengalaman dan otodidak dia gitu. Cocok banget sih Ine Febrianti, dan dia tuh cantik kan.
cantik dan kuat dan pintar, itu perfect banget sih. Nah, dan Next, karakter selanjutnya Annelies Melema. Menurut gue Mawar de Jong itu bagus jadi Annelies, cocok gitu ya kan, dia cantik dan bener-bener keturunan Belanda. Tapi ada yang nggak sinkron nih bang, karakter dia. Kalau di filmnya itu kan kayak dia tuh tegar, kuat banget kan, Iya, apalagi iya. ketika dia dibawa bawa sama ke Belanda. Tapi itu nggak sama sekali kayak di bukunya. Kalau di bukunya itu dia malah yang kayak lemah, terus karena dia saking sedihnya dia nggak mau ninggalin Indonesia, dia tuh sampai nggak mau makan, terus nggak mau ngomong, terus akhirnya meninggal. Oh, di novelnya sampai ada akhirnya meninggal. Iya, kalau nggak Set, salah ya. Pas nilainya buat nilai si Mawar de Jong nih. Apa? Nilainya ratingnya nilainya berarti kasih nilai berapa? Mawar de Jong ini. Mawar de Jong jadi Annelies. Iya. 7,5. 7,5. Kalau Nyai Ontosoro tadi Nyai Ontosoro. Oh, 9. Lu jangan gara-gara gue suka Nyai Ontosoro lu bilang 9. Enggak, emang benar. Dalam emang benar. perspektif jujur lu nih. Enggak, emang benar. Tapi oke, Nah, selanjutnya. lanjut. Ini yang paling krusial dan paling utama untuk dibahas. Gimana itu kalau dibandingin dengan novelnya? Gue rada jujur banget ya, dari hati yang terdalam gue agak shock gitu, karena di bayangan gue bukan Iqbal sama sekali yang jadi Mingke, kurang dewasa gitu mukanya. Iqbal tuh terlalu baby face kalau menurut gue. Gue agak mengganjal sedikit, sangat mengganjal sedikit yang dia bilang akan waktu si siapa? Nah, mau persidangan itulah dia bilang akan kuisi pena tintaku ini dengan darah. Itu gak banget bilangnya. Itu nggak banget bilangnya sambil diri begini sambil aduh lu maaf ya Iqbal ya. Mungkin lu udah biasa mendengar ini karena filmnya udah dibully Parah banget nih orang ya. Jadi gue salah nih undang dia jadi karakternya udah dibully dari tahun lalu mungkin. Asli banyak banget lu lihat di YouTube deh. Tentang mengomentari tentang peran si Minke ini gitu. Maaf ya Bal ya, ini kan cuma sok doang. Tapi gue apresiasi sama acting lu udah, gue rasa udah semaksimal mungkin sampai mewek-mewek sampai nangis-nangis. Nah. Tapi menurut gue Iqbal bakal bagus banget kalau nanti diolah lagi ya. Ini kita komen kayak udah kita jago acting aja ya. Tahu, kita ya kagak jago acting sama sekali ya. Lihat kameranya gemeteran. Iya makanya masih gagap aduh. Mohon maaf nih ya, mengomentari orang itu emang lebih gampang daripada kita melakukannya. Ya. Soal durasi setuju. Nah, durasi ini filmnya udah 3 jam padahal, dan gue heran sama orang-orang yang bahas film ini durasinya kepanjangan, tapi dia bilang juga banyak scene yang nggak dimasukin. Maunya apa? Lu udah bilang kepanjangan tapi lu komen juga banyak scene adegan yang nggak dimasukin gitu. Ini emang filmnya tuh banyak banyak scene-nya gitu, banyak ceritanya yang padat harus dimasukin gitu. Karena emang durasinya kalau menurut gue, soal durasi kalau bagi gue sih fan aja, karena ya dalam kita melihat sih ya gue sih penikmat film alur lambat juga ya, jadi nggak terlalu boring lah kayak gitulah. Kalau durasi sih gue nggak masalah durasi, yang penting inti pesannya itu nyampe. Iya, dan gue jujur ya, ketika gue nonton gue sampai nggak nyadar 3 jam sumpah, karena gue saking menikmati filmnya. Mantap. Ya kekurangannya ya cuma beberapa, tapi masih bisa diperbaiki. Ada lagi. Ini ya. gue kekurangannya mulu. Dasar manusia ya. Nah, atau enggak lu kalau gue kurang lu nanti kelebihan covernya ya kan, biar channel gue tuh nggak dihujat sama netizen. Biarin gua aja sebagai Bang Paung ini. Kalau kalian mau komen, mau kritik, mau menghujat, ke dia aja. Ke dia aja deh, ke channel Bang Paung nih. Gak apa-apa, udah biasa dihujat. Nah, ada satu scene lagi yang menurut gue itu salah penempatan. Apa? Ini soal ini sih, musik, lagu. Pas si Annelies mau dibawa ke Belanda itu, tiba-tiba nongol lagu yang apa? Yang Iwan Fals itu. Lupa yang Ibu gua. Pertiwi, Ibu Pertiwi sedang bersusah hati, yang gitu, air matanya. Nah, kalau menurut gue, ya itu kan film jadul ya, tapi itu dimasukin backsound yang nggak jadul, itu salah penempatan. Kalau misalnya mau ngasih backsound itu, mendingan di kredit titelnya aja, kayak sebelumnya juga kan sebelum pembukaan kan ada lagu juga kan, lagu itu sama Indonesia Raya gitu kan, dan itu kalau pas itu masih di dalam film loh, yang Annelies lagi dibawa ke
Belanda tuh lagi di itu. Tiba-tiba ada lagu itu. Kenapa nggak lagu musikal aja gitu? Kenapa lagu yang Ibu Pertiwi itu? Kenapa itu ya harusnya di kredit total aja lebih cocok kalau menurut gue gitu. Oh. Oke, makasih banyak Bang Paung udah mau nongol di channel gue. Semoga channel gue tidak Di band. semoga nggak banyak dislike-nya, tapi nggak apa-apa kalau kalian nggak suka, dislike nggak apa-apa. Tapi yang suka Dislike kesini aja. Ini channelnya bagus sebenarnya. Cuman ngundang orang yang salah. salah ngundang narasumber gue Salah ngundang kayaknya. narasumber, terlalu frontal, terlalu radikal. Tapi nggak apa, gue suka karena kita kan kalau mau ngasih saran dan kritik kan harus jujur ya kan. Jujur, aku jujur. Dan ini terbuka buat orang-orang yang kita omongin untuk nonton. Iya. Oke, semoga video kali ini menginspirasi kalian untuk baca bukunya dan juga nonton filmnya. Jangan lupa subscribe channel Bang Paung. Bang Paung. Hahaha. Dah, konco virtual. Dadah. Vlog ya tapi banyak yang nonton. Ditonton ya. Tuh ada yang nonton kan. Gila.